Perkenalkan, nama saya Henry Juni Didale, NIM 120103 1449491. Baik, saya dari kelas 4F Manajemen Pendidikan Islam. Dalam ini saya ingin menyelesaikan tugas dari mata kuliah Komunikasi Organisasi, dosen pengampu Ibu Erlani Pertiwi, SPD MPD. Baik, di sini judul pembahasan saya ialah tentang dengan konsep-konsep dasar organisasi. Yang pertama ialah pengertian organisasi. Terdapat beberapa teori dan perspektif mengenai organisasi, ada yang cocok satu sama lain dan ada pula yang berbeda. Organisasi pada dasarnya digunakan sebagai tempat atau wadah bagi orang-orang untuk berkumpul, bekerja sama secara rasional dan sistematis, terencana, terpimpin, dan terkendali dalam memanfaatkan sumber daya uang, material, mesin, metode, dan lingkungan, sarana prasarana, data lain-lain sebagainya yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Di sini menurut para ahli terdapat beberapa pengertian organisasi sebagai berikut. Stoner. Pendapat dari Stoner mengatakan bahwa organisasi adalah suatu pola hubungan-hubungan yang melalui mana orang-orang di bawah pengarahan atas mengejar tujuan bersama. Yang kedua, menurut James De Moani mengemukakan bahwa organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga ialah Kester Ibern berpendapat bahwa organisasi adalah merupakan suatu sistem aktivitas kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Dan yang keempat ialah menurut Stephen Robbins menyatakan bahwa organisasi adalah kesatuan atau entiti sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif, dapat didefinisikan dan bekerja atas dasar yang relatif. Terus menurut untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Baik, selanjutnya ialah elemen organisasi. Menurut Kate Davis ada 3 elemen penting organisasi, yaitu elemen pertama bahwa partisipasi atau keikutsertaan sebenarnya keterlibatan mental secara perasaan, bukan semata-mata hanya secara fisik atau keterlibatan. Yang kedua ialah elemen kedua, kesediaan untuk memberikan apapun kontribusi untuk upaya untuk mencapai tujuan kelompok. Ini berarti bahwa ada rasa menyenangkan, kesukarelaan untuk membantu kelompok. Adapun kelompok selanjutnya yaitu elemen adalah unsur tanggung jawab. Unsur adalah fitur yang menonjol dari rasa solid keanggotaan. Hal ini diakui sebagai anggota, artinya ada rasa belongonis. Baik, selanjutnya ialah tentang dengan karakter organisasi. Organisasi terdiri dari 4 karakteristik. Yang pertama, semua organisasi terdiri dari minimal 2 orang atau lebih. Organisasi bukanlah sebuah individu, sehingga unit sosial ini perlu setidaknya 2 orang untuk menjalankan fungsinya. Yang kedua ialah memiliki tujuan yang jelas. Dalam pembentukan organisasi, tujuan menjadi faktor utama. Mengapa organisasi tersebut kita bentuk? Yang ketiga ialah memiliki identitas diri. Setiap organisasi akan memiliki ciri unik atau identitas diri pembeda daripada organisasi lainnya. Yang keempat ialah organisasi memiliki struktur dan peran kerja yang terkoordinir dalam penjalanan tugasnya. Contohnya ada anggota dan ada ketua dan anggota koperasi, dan melalui satu pekerjaan yang bertujuan untuk mengoreksi dan tercapainya tujuan dari organisasi itu sendiri. Dan yang keempat ialah fungsi organisasi. Secara khusus fungsi organisasi dibagi menjadi 4 jenis, yaitu harus memungkinkan manajemen untuk memaksimalkan keluar melalui penyediaan sistem manusia dan mesin yang efisien.
Yang kedua, harus memastikan jaringan komunikasi dan informasi yang lancar dan efektif. Yang ketiga, harus menawarkan pekerjaan yang menarik dan bermakna bagi semua individu. Yang keempat, harus menciptakan, memelihara, dan mengembangkan citra atau individualisme sendiri. Hal ini memastikan niat baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.